Hanya akal itu bagi diri kita menjadi sumber daripada bisa membedakan segala sesuatu hal. Dengan akal seseorang dapat bisa membedakan suatu hal. Nah, jadi yang disebut dengan akal itu sebenarnya adalah cabang daripada ilmu. Istilah kata akal itu adalah buah daripada ilmu pengetahuan. Adapun akal itu sumbernya, yang hakikat itu artinya sebenarnya apa sih akal? Akal itu merupakan sifat Allah yang namanya adalah ilmu. Nah, jadi akal itu hakikatnya adalah sebenarnya ilmu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkannya kepada diri insan manusia. Kalau kembali kepada sifat, nah sifat Allah yang namanya akal tadi, kalau dalam bahasa insan manusia itulah akal. Akal tadi dapat membuat segala sesuatu, itu disebut akal. Nah, jadi dapat membuat segala sesuatu itu dinamakan akal. Sedangkan caranya, nah, caranya yang namanya akal tadi dapat membuat sesuatu. Misalnya bisa membuat sendok. Nah, dengan akal dapat membuat sesuatu, misalnya sendok tadi. Sedangkan alat untuk membuatnya itu dinamakan ilmu. Maksudnya bukan peralatannya, bukan, tetapi alat yang digunakan oleh akal itu sendiri itu dinamakan ilmu. Bukan alatnya berupa benda-benda, bukan, tapi peralatan daripada akal itulah ilmu. Istilahnya akal itu adalah dapat membuat sesuatu dengan menggunakan ilmu. Nah, jadi dengan ilmu, nah, orang yang tanpa ilmu hanya menggunakan akal, pasti akalnya sedikit tadi. Nah, dengan ilmu ini adalah sifat Allah. Jadi sifat Allah yang tahu akan segala sesuatu itu dinamakan ilmu. Tahu akan sesuatu dinamakan ilmu. Sedangkan akal dapat membuat segala sesuatu dengan ilmu tadi. Nyambunglah Baji Sulaiman. Ilmu tadi tahu diri ini, tahu akan segala sesuatu, itu disebut ilmu. Sedangkan akal adalah hasil daripada ilmu tadi, dapat membuat sesuatu. Nah, jadi tahu dulu akan sesuatu, baru bisa membuat sesuatu. Jika tiada ilmu, maka tiada guna akal tadi. Misalnya begini, artinya kita dianugerahkan Allah sifatnya yang namanya ilmu. Nah, ilmu tadi tahu akan segala sesuatu. Misalnya hari ini hari apa? Hari apa kira-kira hari ini Pak Arbani? Hari Ahad ya. Nah, hari Ahad. Nah, hari Ahad itu kan ilmu. Engkau tahu akan segala sesuatu, itu yang dinamakan ilmu. Engkau tahu akan segala sesuatu, itulah ilmu. Jadi ringkasnya ilmu tadi adalah segala pengetahuan yang ada pada diri, itu dinamakan ilmu. Sedangkan akal dengan ilmu tadi dapat membuat segala sesuatu. Misalnya tadi diberi ilmu, diberitahu bahwa makan tadi, dengan makan adalah tubuh dengan sehat. Itu cuma tahu. Sedangkan akal tadi tanpa makan, lalu digunakanlah akal, harus sebenarnya makan.
Jadi ilmu tadi dapat membuat sesuatu, dapat menciptakan masakan, nah, dapat membuat segala sesuatu seperti sendok, piring, cangkir, gelas, dan lain sebagainya. Inilah akal. Akal tadi istilahnya dapat membuat segala sesuatu yang modal awalnya adalah ilmu. Tanpa ilmu, akal tadi tak mungkin bisa apa-apa. Nah, contoh tadi, nah, kalau cuma akal saja tanpa ilmu, nah, kalau ilmu sudah hilang, laksana orang gila tadi. Nah, jadi beda tipislah antara akal dengan ilmu. Jadi istilahnya fondasi dasarnya adalah ilmu, lalu buah daripada ilmu ini tadi lalu dinamakan akal. Nah, jadi ada hubungannya antara ilmu dan akal. Jadi ilmu tadi adalah sifat Allah yang ada pada diri kita. Nah, sifat Allah yang ada pada diri kita yang bernama ilmu, atau tahu akan segala sesuatu. Nah, misalnya hari ini mendung, mau hujan. Tahu bahwa hari mendung, mau hujan. Lalu akal ini bekerja. Lalu dia persiapkan payung atau pakai jas hujan, mau berangkat. Inilah akal. Dengan tahunya bahwa hari mendung, tanda-tanda hari mau hujan kan mendung. Itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika hari mendung ini akan mengakibatkan hujan. Lalu timbullah akal daripada ilmu tadi. Setelah dia tahu bahwa hari mendung ini akan mengakibatkan hujan, awan hitam tadi akan mengakibatkan hujan, lalu timbullah akalnya, dia mau berangkat kepada suatu majelis, kepada suatu tempat. Dari ilmu tadi timbullah yang namanya akal. Lalu dia akal-akalilah. Nah, bukan ngakal-ngakali membodoh-bodohi orang, bukan. Dia akalilah. Nah, segala sesuatu tadi dengan ilmu. Karena dia tahu sudah ciri-ciri hujan, maka dia kenakanlah jaket anti hujan. Dia gunakanlah payung untuk berangkat tadi. Inilah hubungan antara ilmu dan akal. Nah, jadi bila ilmu tiada, maka akal pun akan kosong atau rusak. Nah, ilmu dia tidak tahu akan segala sesuatu seperti orang gila. Dia tidak tahu lagi membedakan segala sesuatu karena ilmu tadi sudah tak ada. Dia tak lagi mau berpikir kerja dan lain sebagainya, karena dia sudah tak mengenal lagi akan segala sesuatu. Misalnya ketemu orang gila di jalan, nah tanya ini berapa. Nah, kalau dia masih tahu ini 1 atau hitungan 1 sampai 10, berarti orang tadi bukan gila, karena masih ada ilmu di dirinya. Tetapi ketika benar-benar orang tadi gila, maka kita suruh dia berhitung 1 sampai 10, maka dia tidak bisa menyebutkan dengan tepat karena ilmu sudah, artinya ilmu tadi dikurangi oleh Allah. Bukan berarti ilmu tadi tak ada sama sekali, cuma sedikit. Nah, jadi ilmu itu sendiri menjadi nyawa kepada diri kita. Ilmu tadi salah satu nyawa bagi diri manusia adalah ilmu. Jadi yang disebut nyawa itu merupakan 7 sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi 7 sifat daripada Allah itu menjadi nyawa bagi kita. Salah satunya adalah ilmu. Dan cabang daripada ilmu tadi ialah akal. Nah, jadi Pak Haji Sulaiman mungkin kurang lebih seperti itu tadi tentang akal dan tentang ilmu. Nah, jadi anugerah pertama tadi ilmu. Dari ilmu, laksana pohon tadi tumbuh dia lalu berbuah. Berbuahlah
daripada ilmu tadi, banyak cabang-cabangnya tadi daripada ilmu. Begitu juga ilmu daripada Allah tadi, ilmu mengenal Allah. Gimana Pak Haji Sulaiman? Ya, terima kasih. Mana akal ni kita boleh kata dia sebagai pelaksana lah. Iya, sebagai pelaksana. Dia mengakali segala sesuatu. Ada ilmu tadi kan tahu akan sesuatu. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia cuma tahu akan segala sesuatu. Misalnya hari mendung tadi, awan hitam. Awan hitam, petir menyambar-nyambar atau gemuruh. Itulah ilmu tadi, dia tahu akan sesuatu, cuma dia tak berbuat. Ilmu tadi cuma sifatnya mengetahui segala sesuatu. Sedang yang berbuat ini adalah akal. Akal tadi adalah buah daripada ilmu. Daripada ilmu pengetahuan daripada Allah ini tadi, lalu timbullah akal. Jadi dari ilmu timbul akal. Dari ilmu tadi timbullah akal. Dari pengetahuannya tadi yang dianugerahkan Allah ketika mendung, lalu timbul akalnya. Ketika mau berangkat kerja, lalu dia pasang mantel atau jas hujannya, dia pakai payung untuk jalan, atau dia tidak berangkat sama sekali. Mungkin seperti itu penjelasannya sedikit mengenai tentang akal dan daripada ilmu. Jadi sifat ilmu hanya tahu, sedangkan